Pasangan calon gubernur Papua Barat Dea Elisa Kambu Amhad Nausrau bersama tim koalisi bertandang ke Kabupaten Raja Ampat pada Jumat 4 Oktober untuk perkuat strategi menangkan pilkada. Ribuan massa sangat antusias menyambut kedatangan pasangan Esa. Mulai dari Pelabuhan Waisai, pasangan Esa dan rombongan diarak dalam konvoi motor dan mobil beriringan menuju kantor sekretariat tim pemenangan. Saat itu bagaikan lautan massa memadati kota Waisai untuk bertemu langsung dengan pasangan Esa. Momentum ini merupakan satu pertanda bahwa kemenangan Pilkada 2024 hanya milik pasangan Esa. Esa buka, bapakku hormat. Bukan zaman tapalan lagi, zaman kamu sekarang. Provinsi Papua Barat Daya 2024-2029. Orang yang tidak pernah memilih suku, bangsa, ras, atau agama. Hidupnya sederhana, merakyat, dan bersama. Inilah Bapak kita, Bapak Elisa Kambu. Selama 2 periode memimpin Asmat, membangun di atas tanah yang lumpuh, membangun di atas tanah yang lumpuh dengan papan-papan dia membangun sampai pada selesai. Ia pulang dengan rasa sukacita oleh masyarakat Asmat, dan sebagaimana yang tadi telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Mandoran dalam doa bahwa masyarakat Asmat sebenarnya tidak mau lepas. Apakah Bapak Ibu ada pemimpin yang bisa mempunyai jiwa dan sosok seperti Bapak Elisa? Oleh sebab itu, kalau memang tidak ada pemimpin yang punya sosok seperti itu, apa yang bisa kita buat? Apa saya tanya kepada Bapak Ibu, Raja Ampat bisa berani menangkan Elisa Kambu dalam 40%? Jangan sore hari ini kita bilang bisa. Tapi kita tunjukkan pada tanggal 27 November, Raja Ampat harus menangkan Elisa Kambu dalam 40%. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap untuk Bapak Ibu, hari ini jujur saya sampaikan ke Bapak berdua, baru sebagian kecil masyarakat Raja Ampat, saya menyebut Bapak Ibu sore hari ini untuk datang ke sekretariat. 117 kampung yang sudah bertambah dari 121 kampung. Hari ini semua belum datang. Mereka akan tunggu menjadwal kampanye di Waisai Raja Ampat.
117 kampung akan hadir di Waisan. Dan sebagaimana apa yang Bapak sampaikan bagi kami saat di Said Maria Sorong, kalau siapa yang Kabupaten mana yang bisa menangkan Bapak 80%, Bapak akan ketemu, maka kami akan berjuang. Kami akan berjuang untuk mencapai 80% di Kabupaten Raja Ampat. Sebab tidak ada sosok, tidak ada figur yang mempunyai hati untuk membangun masyarakatnya. Untuk itu, sore hari ini kepada Bapak Gubernur, Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Nasrawi, kami akan berjuang. Kami akan berjuang. Kami harus menangkan Bapak di Kabupaten Raja Ampat. Dari 121 kampung dan 24 distrik, DPT 43.731 dengan TPS 152 kami akan berjuang. Kami akan berjuang dan kami menangkan Bapak. Yang penting Bapak, ketika tadi kami jemput Bapak dari pelabuhan Waisan, kenapa? Sampai dari Jalan Polres turun, kami arahkan Bapak harus menuju ke WTC. Dan dari WTC Bapak harus menuju ke Pasar Waisan, supaya tidak ada cerita tapi Bapak lihat dengan sendiri. Bapak harus lihat dari sini kondisi Pasar Waisan yang tidak seperti pasar-pasar di kabupaten lain. Pegawai-pegawai yang duduk jual pilang-pilang di pinggir jalan, dan itu bukan masyarakat, itu pegawai negeri yang duduk dan jual pilang-pilang di pasar untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hak mereka TKD sampai hari ini tidak terbayar. Maka itulah menjadi dasar kami. Kami berjuang dan kami berusaha. Kiranya Tuhan Allah di surga berkenan. Tanggal 27 November kami harus mengangkat Bapak Elisa dan Bapak Ahmad Nasrawi. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada Bapak berdua, Ketua Tim Provinsi Papua Barat Daya, juga koalisi partai yang mendukung. Mari kita rapatkan barisan bersama-sama dengan para relawan. Kami berjuang, kita berjuang bersama. Tanggal 27 November cukup satu kali putaran Elisa dan Ahmad. Dan Bapak Dalam, saya sudah menyatakan sikap. Saya bicara banyak di sini, tapi saya harap itu Bapak orang yang akan menentukan. Betul. Tanggal 27 kita harus menangkap Elisa Kambu. Selama ini bapak-bapak, anak-anak mau jadi pegawai negeri sangat susah. Oleh sebab itu Bapak, saya berharap Bapak Elisa Kambu tidak kalah berbeda. Tidak kalah perbedaan. Dari situ manapun Bapak Elisa tidak pernah membedakan itu. Anak-anak kita yang sarjana, anak-anak kita yang tamat SMA, yang D3, ijazahnya tidak sampai hancur, tidak ada kemungkinan mendapatkan yang benar. Kalau besok kita tidak pilih Bapak Elisa. Untuk itu saya berharap
baru dibayar. Apakah itu kepemimpinannya? Ya, lalu walaupun tidak dibayar, maka itu saya berharap Bapak Dorang. Sebab itu hari ini saya korban. Saya korban dan maka itu saya harus hari ini bicara di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya berharap besok jangan ada yang datang dan bilang ini 300, ini 500, ini 1 juta. Hari ini Bapak mengaku maka tidak boleh bawa. Kalau mau kita inginkan perubahan, kita mau inginkan perubahan, harus katakan diri dengan Tuhan bahwa saya siap untuk mendukung dari Sadangan Ahmad Rosal. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin saya tidak bisa panjang lebar bicara. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Ketua Umum, mungkin segera saya sampaikan di sini. Dan kami siap Raja Ampat 100%. Kami berjuang untuk menyenangkan Bapak. Terima kasih waktu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Raja Ampat yang berkenan hadir sore hari ini. Dari siang menunggu di pelabuhan dan boleh ada di sini. Kami tahu Bapak Ibu meninggalkan kesibukan Bapak Ibu di rumah, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak, hadir untuk bersama-sama Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah beserta tim. Saya percaya yang mendorong Bapak Ibu bisa mengambil keputusan meninggalkan berbagai kesibukan itu datang di sini bukan karena Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah, tapi karena ada panggilan untuk memilih pemimpin untuk negeri ini. Kepedulian kita terhadap tanah dan negeri ini, apa yang saat ini sedang kita hadapi sama-sama, kita saksikan sama-sama, kita lihat sama-sama. Itu yang telah mendorong Bapak Ibu untuk melangkah. Ini kesempatan untuk memperbaiki. Hanya melalui pemilu ini, hanya melalui pemilu kada. Kalau pemilu kada ini kita sia-siakan, maka kita tampakkan seperti ini. Saya telah mengikuti perkembangan Sorong Raya dulu dan Papua Barat Daya sekarang 20 tahun belakangan ini. Saya pikir Bapak Ibu juga semua menyaksikan. Banyak hal yang telah kita lihat di sana sini yang perlu perbaikan. Itulah yang memanggil hatiku. Itulah yang menyentuh, menggelitik hatiku. Sehingga saya berani mengambil keputusan meninggalkan zona nyaman itu, datang ke sini. Walaupun saya akan berhadapan dengan saya punya saudara-saudara, berbagai tantangan, berbagai badai, tapi saya ingin berjanji untuk Bapak Ibu saudara sekalian, saya dan Ahmad telah bertekad, sudah siap secara jiwa, secara batin, untuk mendedikasikan seluruh hidup kami untuk kemajuan Papua Barat Daya. Jadi kami datang untuk Papua Barat Daya bersama rakyat. Kita akan bangun Papua Barat Daya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita di Papua Barat Daya ini banyak orang. Semua anak suku bangsa ini ada di negeri ini. Papua Barat Daya adalah rumah kita bersama. Yang perlu kita jaga sama-sama. Yang perlu kita rawat sama-sama. Tidak boleh ada satu kelompok tertentu yang menguasai negeri ini. Tidak boleh ada satu kelompok yang kita harus berdoa sama-sama. Sehingga siapapun yang terpilih menjadi gubernur Papua Barat Daya dan wakil gubernur, dia harus berdiri menjadi pemimpin untuk kita semua. Menjadi bapak untuk kita semua.
menjadi gembala untuk kita semua. Dia tidak diskriminatif. Dia tidak membeda-bedakan. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Tapi dia hadir untuk semua anak bangsa yang mendiami negeri ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya dan Ahmad sudah siap untuk itu. Kami hadir untuk Papua Barat Daya. Prioritas kita sumber daya manusia Papua Barat Daya. Itu prioritas utama. Kalau kita bicara sumber daya manusia, maka kita harus bicara kalau dia cerdas, dia harus sehat dulu. Orang sehat baru bisa sekolah. Orang sehat baru bisa kerja. Orang sehat baru bisa berusaha. Sehat saja tidak cukup. Dia harus cerdas, dia harus pintar. Maka sekolah perlu. Biaya yang murah, sekolah, lembaga penyelenggara pendidikan yang berkualitas, ini yang menjadi prioritas kita utama. Pintar, sehat tidak cukup, tapi dia harus produktif. Ini yang kita mau ingin ke sana. Sehat itu tidak turun dari langit. Sehat itu datang dari apa yang dia makan. Maka ekonomi harus menjadi prioritas. Nah, pasar harus hidup. Petani harus hidup. Tanaman sayur, buah harus ada. Ikan ini harus ada. Maka pasar harus hidup. Ini menjadi kewajiban pemerintah yang harus menyiapkan infrastruktur. Dan rakyat harus dibekali dengan, ya kalau pertanian ya kita siapkan irigasi yang baik, bibit yang unggul, ya alat penangkapan ikan yang memadai, cool box yang tersedia. Ya, kita juga siapkan pasar. Sehingga dia tangkap, datang pasar, ada orang yang beli. Nah, ini akan terjadi perputaran. Nah, ini menjadi fokus kita bersama ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sudah datang ke WSN ini yang ketiga kali hari ini. Saya datang waktu terakhir, datang pertama sidang sinode GKI 2017. Datang kemarin tahun kemarin. Dan hari ini datang. Bapak Ibu, saya minta kita semua, kita harus sepakat untuk lawan politik uang. Siap? Kita harus lawan politik uang. Kita pilih pemimpin yang siap untuk selalu ada bersama rakyat dan bekerja bersama rakyat. Bukan pemimpin yang menghimpun kekayaan. Kalau dia himpun kekayaan, dia akan beli semua yang ada. Kamu yang lain nonton. Bapak tidak cukup, istri juga mau. Istri tidak cukup, anak juga mau. Anak tidak cukup, adik juga mau. Memangnya kamu sendiri, tidak ada orang lain. Kita harus lawan. Kita harus lawan. Kita harus lawan. Ini tanah kita untuk semua anak bangsa di sini. Yang begini harus diselesaikan supaya beri ruang untuk orang yang lain lagi. Kita akan banyak toh. Jadi kalau bapak ya sudah cukup sudah, jangan istri lagi, jangan anak lagi, jangan saudara lagi, ipar lagi. Setuju? Setuju? Jadi saya dengar ini katanya kita ini semua sudah akan dibeli semua. Sudah 2 juta satu orang
Ada yang 2.500.000 satu orang. Ada yang 1.500.000 satu orang. Apakah Anda harga dirimu diukur dengan itu? Mau? Kita harus lawan. Kita harus lawan. Dan kalau datang, hari itu kerjakan sesuai dengan hati nuranimu. Pilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang rela untuk melayani. Pemimpin yang siap untuk mengayomi. Dan menyediakan waktunya untuk rakyat. Karena rakyat baru saya jadi gubernur. Rakyat baru saya jadi bupati. Ini harus rakyat diberikan tempat yang layak. Jadi bupati, jadi gubernur, siap untuk layani rakyat. Siap untuk urus rakyat. Begitu, bukan mau dilayani. Oke? Jadi ini Raja Ampat ini menentukan. Oke? Siap? Siap? Silakan bupati boleh berbeda pilihan. Pilih sesuai dengan orang yang kamu kenal, orang yang dekat dengan kamu. Kamu yang tahu mereka. Tapi gubernur, pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Harus 3 bersama Esa. Oke. Ini yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Sekarang saya mau kasih tugas untuk orang Raja Ampat. Siap atau tidak? Saya akan siap mengawal Raja Ampat untuk menambah 1 atau 2 kabupaten lagi. Tapi kewajibanmu harus menang di atas 70%. Kalau 70% baru mari kita bicara sama-sama. Kalau kurang, selamat tinggal. Siap? 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 Saya berani katakan itu karena gubernur dari Gerindra. Presiden sekarang Geri? Presiden sekarang Geri? Baru kamu mau apa? Mau apa? Ya. DPR sekarang semua sudah koalisinya sudah besar. Jadi apa yang presiden bilang selesai. Siap? Jadi saya akan kira-kira sekitar 4 atau 5 kabupaten lagi. Raja Ampat 1 atau 2 nanti kita lihat. Sorong 1. Sorong Selatan 1. Nah, tahu Pak Ori punya tempatan nanti kita lihat kalau bisa memungkinkan. Tapi ini yang menjadi prioritas. Dan itu nanti saya yang langsung pimpin timnya. Amin. Untuk proses perjuangan itu. Biaya saya sediakan. Dan timnya saya langsung pimpin. Ini kita punya pakar banyak, anak-anak banyak, nanti kita bikin tim. Kita selesaikan. Oke? Bungkus! Jadi kamu pulang, tenang di rumah. Berdoa. Siap, kalau ada yang datang bawa berkat, ambil saja. Yang tidak boleh itu yang kamu jalan pergi minta. Itu memang semua agama melarang. Tapi kalau diantar datang itu namanya berkat. Mainkan saja. Hari H. Karena ini saya dengar. Sampai hari ini mereka tidak kampanye. Mereka tidak jalan kemana-mana. Dong kumpul uang. Dong bilang nanti hari H saja. Orang Papua ini gampang dibeli. Orang Waisa ini gampang dibeli. Buktinya ada. 2 kali jadi bupati. Ada istri jadi anggota DPR. Ada anak jadi anggota DPR. Sekarang mau jadi, ini ada saudara mau jadi bupati. Siap. Lawan. Lawan. Lawan.
lawan. Dan Bapak Ibu semua, tanggal 27 November. Di Bapak Ibu lah akan lahir pemimpin yang baik. Pilihannya hanya ada dua. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang rakyatnya mencintai pemimpinnya. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang dia tidak suka rakyatnya, dia tidak mencintai rakyatnya, dan rakyatnya juga tidak mencintai pemimpinnya. Tadi Bapak Gubernur sudah memberi catatan bahwa beliau, Bapak Kambu ini gubernur 2 periode di Asmat. 2 periode di Asmat, insya Allah 2 periode. Karena di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa usia itu sampai dengan 70 tahun. Beliau ini sekarang 10 tahun. Jadi ada 10 tahun untuk memimpin negeri. Iya, 60 tahun masih muda. Masih hitam, ya? Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang meninggalkan rekam jejak yang baik. Rekam karya yang baik. Rekam gagasan yang baik. Dan dia akan dengan bangga berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang. Tanpa perlu menghapus jejak kakinya itu. Dan Bapak Elisa Kambu sudah membuktikan itu. Hari ini dia meninggalkan Kabupaten Asmat. Ada air mata. Air mata bahagia. Dan beliau dengan bangga meninggalkan bekas kakinya untuk dilihat oleh masyarakat Kabupaten Asmat. Bahkan menjadi kebanggaan bagi masyarakat di tanah Papua, ada pemimpin yang hebat di sosok pelosok negeri ini. Pemimpin yang bisa membangun bandara di atas lumpur. Kira-kira itu bisa ada di tempat lain. Bangun jalan di atas lumpur, itu bisa ada di tempat lain. Bangun rumah sakit di atas lumpur. Bangun sekolah-sekolah. Bangun puskesmas. Itu di tanah lumpur. Hanya mukjizat saja yang bisa. Menara BTS dibangun untuk masyarakat. Apalagi di tanah keras ini. Beliau sudah latihan di sana, tinggal di sini buktikan, kita praktekkan saja. Kalau yang lain ini bicara lain, latihan lain, main lain. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama. Kalau Bapak Ibu mau Papua Barat Daya ini maju, sejahtera, bahagia warganya, pilih pasangan Esa. Tadi Bapak Gubernur sudah bilang toh, kalau 70% sama-sama bikin pesta rakyat di sini, di tempat ini, dan pemekaran kabupaten di Raja Ampat ini. Setuju? Setuju? Jadi siapa yang harus kita menangkan? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Kita akan buktikan tanggal 27 November. Terima kasih atas dukungan Pak Saudara semua. Untuk seluruh masyarakat di sini, ya kita sudah dengar, kita mau daerah ini maju toh. Saya mau bilang begini, dua bapak ini dicalonkan oleh Partai Gerindra dengan Koalisi Indonesia Maju, yaitu dari PAN dan juga dari PKB. Yang presiden besok itu tanggal 20 dilantik itu Gerindra. Nah, supaya apa yang kita perjuangkan, usulkan dari sini gampang naik sampai ke atas, cepat direspon, itu harus pilih pemimpin dari Gerindra.
supaya lancar. Saya tidak usah cerita yang jauh-jauh. Almarhum Bapak Wanma ada tidur dengan damai di atas rumah itu. Waktu Bapak dia mau jadi bupati periode pertama, bupati periode kedua, saya datang kampanye di Waisai ini. Saya tidak hanya kampanye kosong. Saya bantu Bapak untuk jalan ini dicor dari pelabuhan sampai di kantor bupati dengan otus provinsi. Saya ketua komisi C DPR Provinsi Papua Barat. Itu karena apa? Karena sekarang berjenjang bupati, gubernur sampai ke presiden itu satu komando. Jadi cepat. Makanya kita sekarang ini lihat gubernur kita, wakil gubernur kita ini sudah satu komando dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Komitmen pemekaran padahal itu gampang saja. Pak Elisa ini dia ketua tim pemekaran Papua Selatan. Masyarakat di sana tahan dia karena dia berjasa. Tapi kalau sudah lebih dari 23 tahun dia mengabdi di sana, dengan waktu sisa hidup ini saya pulang untuk bangun saya punya kampung halaman. Nah, hal-hal semacam ini menjadi catatan penting supaya masyarakat, ya tadi Bapak sudah bilang, orang kasih itu berkat, jangan kita terbuai dengan itu lalu salah pilih. Ya. Salah pilih bikin sengsara diri sendiri. Cukup sudah toh? Cukup sudah. Baik, jadi kita semua yang ada di sini, ya tentu ada dari 121 kampung itu. Semua ini menjadi mata dan telinga dan mulut dari Bapak Esai. Tolong jadi juru kampanye yang aktif di masing-masing rumah, halaman, tetangga, dan seterusnya. Jangan tunggu pada hari itu baru datang ngajak orang. Dari sekarang ini sudah mulai cerita sambung-sambung rasa. Ajak tetangga, saudara, pacar, atau mantan, dan sebagainya. Ya, Bro? Ya. Ya, mantan juga ajak saja. Ajak. No. Jadi, kemudian yang kedua, kita membangun gerakan moral untuk lawan politik uang. Orang kasih uang kita terima bersyukur, tapi tidak mempengaruhi pilihan kita. Ya, tidak boleh. Lawan. Kita lawan. Lawan. Oke. Saya pikir itu saja karena waktu. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang sangat penting dan berbahagia ini. Namun oleh karena waktu kita sudah malam, ya semangat tetap membara. Tapi catatan saya bahwa kehadiran kita ini mewakili 121 kampung yang ada, dan kita pasti memenangkan pasangan Elisa Kampung dan apa jadi? Iya bro. Kita buktikan. Ya. Kita buktikan nanti tanggal 27 November. Ya. Jangan bawa air mata, bawa kesedihan itu terus dari tahun ke tahun. Bapak sudah bilang, yang bisa merubah hidup kita adalah kita sendiri. Kalau kita sadar, kita mau berubah, kita harus ambil keputusan yang penting di dalam momen pemilihan gubernur ini. Tidak usah kita bicara banyak. Orang lain, ya nama besar karena mulut besar. Elisa Kampung ini nama besar karena karya yang besar. Karyanya yang bercerita tentang siapa sosok Bapak Elisa ini. Ya. Beliau ini semakin lekat karena didampingi oleh seorang wakil yang luar biasa. Bapak Ahmad Nosrawi banyak yang mungkin belum kenal. Namanya sudah didengar di Satuan Papua Barat. Sekarang ada Papua Barat Daya. Beliau ini adalah tokoh muda Muslim Papua. Beliau ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ini bukan orang sembarangan. Ini pasangan yang sangat serasi. Jadi ya, kamu bicara apa? Orang pakai isu agama di lomba, stop, tidak laku itu. Barang sudah ada ya? Iya toh? Orang ini ada untuk kita semua toh? Bungkus! Bungkus! Bungkus!
terima kasih. Nomor 3. Iya, Nomor 3. benar. Nomor 3. Bungkus.